Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 telah mengetok palu tanda disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang. Di sisi lain, pengesahan tersebut mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Hal itu disebabkan karena Omnibus Law dinilai akan membawa dampak buruk bagi tenaga kerja atau buruh. Istilah Omnibus Law ini muncul pertama kali dalam pidato Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, setelah dilantik sebagai Presiden RI untuk yang kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019. Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut dengan Omnibus Law. Saat itu, Bapak Presiden mengungkapkan rencananya mengajak Dewan Perwakilan Rakyat untuk membahas dua undang-undang yang akan menjadi Omnibus Law. Yang pertama adalah Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, dan yang kedua adalah Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Bapak Presiden menyebutkan, masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa atau bahkan puluhan undang-undang. Omnibus Law merupakan sebuah undang-undang yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara. Undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah dan menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran. Diberitakan oleh Kompas.com pada tanggal 21 Januari 2020, ada dua Omnibus Law yang diajukan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu Cipta Kerja dan Perpajakan. Secara keseluruhan, ada 11 klaster yang menjadi pembahasan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yaitu yang pertama, penyederhanaan perizinan tanah, kemudian persyaratan investasi, lalu ketenagakerjaan, diikuti oleh kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, dan yang terakhir adalah kawasan ekonomi khusus. Sementara itu, seperti yang diberitakan oleh Kompas.com, pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020, Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Di dalamnya mengatur berbagai hal, mulai dari ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup. Tentunya, banyak perubahan yang terjadi dan banyak perbedaan antara Undang-Undang yang direvisi atau Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Maka untuk lebih lengkapnya, silakan simak tayangan berikut ini. Perbedaan antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Terdapat beberapa topik yang akan dibahas dalam perbedaan antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Yang pertama adalah terkait dengan waktu istirahat dan cuti, yang meliputi istirahat mingguan, istirahat panjang, cuti haid, cuti hamil melahirkan,
hak untuk menyusui, dan cuti menjalankan ibadah keagamaan. Kemudian yang kedua adalah terkait upah. Upah di sini dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu upah satuan hasil dan waktu, upah minimum sektoral dan upah minimum kabupaten atau kota, bonus, perbedaan rumus menghitung upah minimum. Kemudian yang ketiga adalah pesangon. Pesangon dibedakan menjadi beberapa jenis juga. Yang pertama adalah uang penggantian hak, uang penghargaan masa kerja, uang pesangon. Jaminan sosial dibedakan menjadi dua, yaitu jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan. Pemutusan hubungan kerja terdiri dari satu bahasan, yaitu alasan perusahaan boleh melakukan PHK. Setelah menyaksikan tayangan tersebut, saya menyimpulkan bahwa upaya penyatuan undang-undang tersebut ditujukan untuk merampingkan peraturan dan regulasi agar tidak adanya tumpang tindih peraturan. Saran yang dapat saya berikan terhadap pemerintah adalah dengan memberikan edukasi dan pengarahan serta memberikan klarifikasi atas keresahan yang muncul di kalangan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan mosi tidak percaya kepada pemerintah di kalangan masyarakat. Dan dengan dilakukannya klarifikasi, maka dapat memutus persebaran hoax yang ada di media sosial, sehingga mampu meredam emosi dari masyarakat yang akan melakukan pergerakan demonstrasi di jalanan. Sekian dari saya, Berliawan Rizal Mahesa, pamit undur diri. Terima kasih.